waktu sudah menunjukkan pukul 9.15, kita sambil mulai aja ya. Biasanya aku sampai tadi aja aku mau nyebut kita sambil menunggu adik-adik, salah kebiasaan. Masih di sekolah minggu. Iya. Selamat hari Sabtu. Terima kasih Mam yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Zoom pertemuan orang tua murid. Sebelumnya untuk para orang tua murid yang bisa untuk mengaktifkan kamera, kita mohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Oke. Ingin nggak? Semoga seiring berjalannya waktu kita mulai, nanti para orang tua murid makin banyak yang bergabung ya. Amin. Kalau gitu sebelum kita memulai sesi untuk hari ini, kita mau mengawali dengan satu lagu pembuka. Lagunya When Jesus in the Family. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada Kak Vina hari ini. Kita mau mengawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Vina. Oke, baik. Mari kakak-kakak dan mama papa semuanya, kita mau awali pertemuan OTM kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul secara online untuk pertemuan OTM pada hari ini. Berkatilah kakak-kakak yang telah menyiapkan, berkatilah juga Pendeta Grace yang hadir pada hari ini dan yang akan membawakan firman. Tuhan, berkatilah pertemuan OTM pada hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Vina. Baik, sebelum kita melanjutkan lagi, kita mau menaikkan satu lagi pujian dari keluarga. Judulnya Bersama Keluargaku, ini sesuai dengan tema ya hari ini dan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yesus kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih.
sehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Baik, terima kasih. Itu tadi lagunya bukan dari bukan dari Ciplok. Aku tadi takut ada yang mikir, jangan-jangan ini ASM-nya Ciplok, bukan. Lagu yang pertama tadi di Yesus Yesus di dalam rumahku, itu baru dari keluarga, dari anggota GKI Cipinang Elok. Baik, sebentar lagi aku akan memberikan kepada Kak Dina dan sebagai moderator dan Pendeta Grace Bustami sebagai pembicara hari ini. Aku persilahkan. Baik, terima kasih Kak Gebi. Baik, Selamat sama-sama. pagi Pendeta Grace Bustami yang sudah hadir. Ya, selamat pagi juga Bapak Ibu, orang tua terkasih. Senang sekali pagi ini kita dapat berjumpa ya. Meskipun secara virtual nih masih, kita berharap sebenarnya lebih banyak yang hadir untuk bisa sama-sama kita mendengarkan paparan dari Pendeta Grace, kita juga bisa berdiskusi bersama ya. Karena kalau sekarang nih kita selalu punya pilihan ya, mau ya bisa hadir secara virtual begitu. Nah, Ibu Bapak terkasih, temu orang tua murid kita kali ini membahas topik yang memang kita gumuli bersama ya beberapa bulan terakhir. Anak-anak sudah mulai sekolah tatap muka, situasi pandemi juga sudah mulai terkendali begitu ya, walaupun ya sempat ada turun naiknya juga di Jakarta. Dan bagaimana di sekolah minggu bulan Februari lalu kita sudah sama-sama mengisi survei ya, angket. Sudah diedarkan angket Pendeta Grace sejak Februari untuk mengecek kesiapan orang tua dan anak, juga evaluasi atas ibadah online yang sudah berlangsung. Nah, sekarang mulai bulan Mei itu memang sudah secara berkala ya,
kelas sekolah minggu di RSG dibuka, kelas besar mulai Agustus sudah tiap minggu, dan kelas kecil 2 minggu sekali bergantian Zoom dan tetap ada live streaming. Dan semoga kelas balita juga akan menyusul nih. Tapi kita juga mau sama-sama nih membahas lebih dalam Pendeta Grace dengan tema yang Pendeta Grace sudah ada juga tuh ya tulisannya. Yuk sekolah minggu yuk ya. Nah, bagaimana nih kita mau mempersiapkan keluarga kita, anak-anak dan orang tuanya untuk bisa bersemangat sekolah minggu, terutama nih kita mau mempersiapkan untuk bisa onsite lagi. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana caranya? Pendeta Grace, silahkan mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dan setelah itu memaparkan materinya. Bapak Ibu yang hadir bisa juga sambil menyimak paparan, menuliskan pertanyaan atau tanggapan di chat box dan nanti setelah itu kita akan sama-sama berdiskusi ya. Baik, kalau begitu waktunya saya akan berikan kepada Pendeta Grace. Silahkan Bu Pendeta. Ya, makasih Kak Dina. Oke, kakak-kakak sekolah minggu juga papa mama selamat pagi. Salam sehat semuanya. Ya, saya tuh agak terkejut karena saya punya 2 anak nih ya. Yang satu sudah kelas 12 jadi guru sekolah minggu. Yang satu adiknya baru kelas 1. Jadi anak sekolah minggu. Jadi saya itu levelnya kakak gitu ya. Anak saya bebas memanggil saya kakak. Dan saya suka. Ya jangan coba panggil mama, oke? Kalau di sekolah minggu nggak boleh panggil mama, oke? Panggil aku kakak. Iya. Dan ada hal yang mengejutkan saya tadi pagi. Jadi tadi pagi anak saya kebangun karena kakinya pegel terus sambil ya acara drama nangis-nangis. Saya sambil persiapan gitu. Nah, waktu lagi bikin cover ini nih ya, cover ini di covernya yang ini sama sih sama yang ini ya. Oke, waktu lagi bikin cover ini, lagi ngetik ya, lagi dikerjain di Canva ya. Terus anak saya tuh ngomong gini, begitu dia lihat yuk sekolah minggu yuk, gitu. Dia baca nih, yuk sekolah minggu yuk. Terus dia bilang, Mom, I love sekolah minggu. Saya tuh agak kaget loh, karena ekspektasi saya, ya namanya anak-anak sekarang gitu ya, B aja lah sekolah minggu. Cuman memang dia itu lebih suka sekolah minggu yang onsite. Ya, dia kalau dibilang hari ini kita sekolah minggunya apa, gitu ya, YouTube. Gitu, nggak seneng dia YouTube. Dia senangnya tuh yang ketemu sama orang gitu ya. Jadi mengejutkan buat saya bahwa dia menyukai sekolah minggu. Karena ini anak kan termasuk anak pandemi ya. Jadi dia waktu itu masih belum ngerti apa-apa karena masih batita, lalu tiba-tiba batita balita lah, lalu tiba-tiba ketemu lagi udah kelas 1 gitu. Jadi udah sadar ya, dia udah sadar. Lalu dia hanya ini sekolah minggu gitu ya. Jadi apa ya? Saya bersyukur kalau anak saya itu sekolah minggu, menyukai sekolah minggu onsite. Dan karena kami kalau di Ciplok saya nggak tahu deh pakai ruang sekolah minggunya apa memang ruang sekolah minggu khusus. Tapi kalau di Cipinang Indah itu kami menggunakan ruangnya Semak 7. Jadi kalau misalnya Semak 7 bilang kami tutup karena ada beberapa puluh anak yang kena COVID gitu. Alamak. Balik lagi ke YouTube. Ih, sebel banget. Ya, sebel banget. Jadi itu untuk intro perkenalan. Intro perkenalannya nggak nyambung banget ya. Saya Grace, hari-harinya melayani mempersiapkan guru-guru sekolah minggu di GKI Cipinang Indah. Ya, udah itu aja sih yang perlu disampaikan. Yang lain nggak perlu. Ya, kalau memang perlu japri aja di nomor di bawah ini, oke? Ya. Nah, selanjutnya perkenalan udah selesai. Lalu kalau memang mau tahu lebih jauh ya kepoin aja ya IG-nya, kepoin aja FB-nya gitu ya. Banyak kok data di situ ya kan. Mau dihack juga boleh. Jangan repot. Nah, sekarang kita mau langsung nih. Yuk sekolah minggu yuk ya. Karena hidup itu harus berlanjut. Saya nggak tahu nih level breakout-nya papa mama sampai di mana. Ya, saya nggak tahu nih. Kesiapan maupun ketidaksiapan papa mama untuk anak-anak sekolah minggu onsite saya nggak tahu ya, nggak ada juga yang ngasih tahu. Tetapi yang saya mau bagikan di sini sebenarnya lebih kepada
pemahaman sih, lebih kepada pemahaman, lalu kemudian membukakan kepada papa mama dan juga kakak-kakak sekolah minggu bahwa apa sih pilihan yang kita punya gitu ya, apa sih pilihan yang kita punya. Nah itu sebabnya saya mau mulai dari sini nih ya, sesi perkenalan udah selesai ya, jadi saya mau langsung aja ke materi ya. Nah papa mama juga kakak-kakak, move on itu lebih berat loh dari rindu ya, lebih berat. Sekarang saya mau nanya nih ya, tolong dijawab dengan jujur, boleh di-unmute, oke? Mana yang lebih susah buat move on? Ya, kalau mau move on itu mana yang lebih susah? Waktu apa move on dari setelah membaca novel yang sedih atau setelah menonton film yang sedih? Mana yang bikin susah move on? Dijawab dong, ya ampun, timbang dua pertanyaan ini apalagi pertanyaan hidup. Ini kan tolong dijawab. Novel, Kak, novel. Novel, wah. Aku mungkin Bacanya ya, berhari-hari kali. soalnya. Jadi film lah, film kalau Film, oke. Cari gampang. Film. Ya, oke, baiklah. Ya, film boleh ya. Yang begitu udah selesai, duduk diem. Suami saya suka kayak gitu. Kok duduk diem, tengok air mata, netes. Udahannya nggak bisa berhenti memikirkan, nggak bisa move on dari film Cars itu. Lightning McQueen, ya Lightning McQueen dong filmnya. Nah sementara novel juga gitu, saya juga menyukai baca. Kadang-kadang masih kebayang-bayang gitu ya, kanak-kanak sama isi novelnya. Oke, yang bisa bikin kita move on, yang bikin kita susah move on, masing-masing kita punya pilihan ya. Yang jelas tiap orang punya kalau waktu baca novel yang menyedihkan susah untuk kembali lagi ke kenyataan hidup bahwa itu cuma novel gitu, dan demikian juga dengan film. Nah, pertanyaan kedua, ini hanya dijawab oleh kakak-kakak sekolah minggu yang masih jomblo. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada? Oh ada. Oke, ya KGB, oke. Berarti kayaknya yang jawab cuma KGB doang deh. Baik, ada yang lain pas aku panggil. Oke, baik. Ada temannya lah ya, ada temannya. Ya, silakan dijawab. Mana yang lebih susah buat move on? Diputusin pas lagi sayang-sayangnya atau ngejagain jodoh orang? Diputusin. Aduh, yang jawab malah yang nggak jomblo dong. Aduh. Astaga, ya KGB kayaknya perlu jawab sih, diwakilin bukan? Aku mungkin aku mau sombong mungkin karena aku nggak pernah di PHP-in kali ya. Wow. Iya, malah nge-PHP-in orang gitu ya. Dia jahat. Oke. Jadi kakak yang diputusin pas lagi sayang, diputusin lah, kita realistis lah. Orang lagi sayang-sayangnya diputusin gitu. Ya, nangisnya berapa hari kak? Boleh tahu? Wah, semua Netflix selesai itu kayaknya tuh buat menuntaskan air mata. Wow. Luar biasa ya, kasihan banget tuh bantal bahunya teman gitu ya. Aduh. Ya, oke, baik. Ada memang yang orang yang susah move on ya, untuk baik karena diputusin atau di PHP-in gitu. Udah traktir nonton ya kan, habis itu traktir makan, tiap kali ulang tahun dikasih hadiah, dikasih buket bunga, buket coklat, kita temenan aja. Duh, sakitnya tuh di sini gitu ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya. Nah, ini biasanya buat mama-mama nih ya. Mana yang bisa bikin kita susah untuk move on? Dibukain pintu atau dimasakin? Ini yang bukan mama tuh juga bisa jawab sih kak kayaknya. Agak-agak susah ya, karena mereka kayaknya meminta saya untuk menebak isi hati mereka, kan repot ya. Sekalipun pendeta tapi kan nggak punya kemampuan cenayang ya, jadi untuk cari tahu apakah ini jawabannya agak susah. Tolong ya dijawab ya, tolong ya. Perwakilan juga nggak apa-apa sih. Dibukain pintu apa yang Dimasakin Kak, meringankan pekerjaan. Alah, baru saya mau ngomong untuk dimasakin Indomie ya gitu. Ternyata untuk dimasak yang full ya, untuk meringankan pekerjaan. Ya, satu masak, satu nyuci gitu ya. Oke. Dimasakin bikin melting ya. Dimasakin bikin kita seneng banget sih punya yang kayak gini gitu ya. Atau dibukain pintu itu baik. Anak saya tuh
kalau mau masuk mobil atau mau keluar dari mobil dibukain pintunya. Aduh, saya tuh sampai kayaknya saya bilang ke dia, kayaknya kalau kamu nanti ketemu pasangan hidup kayaknya mama nggak rela deh. Gak ada yang bukain pintu. Ya ampun, remeh banget sih, receh banget mamanya, ya ampun, timbang bukain pintu aja. Ntar mama cakar-cakar deh. Gak ada yang bukain pintu soalnya. Oke, ada orang yang karena bukain pintu langsung oh pengen, atau ada juga yang begitu dimasakin, aduh, apalagi kalau yang masakin Chef Juna ya. Iya. Oke, ya punya orang. Nah, lanjut. Mana yang lebih susah buat yang membuat kita lebih susah untuk move on, ya? Yang ini lihat baik-baik. 내 바람은 50년 후 당신과 항상 같이 흔들 의자에 앉아 석양의 온길 느끼고 포근한 바람 소리 강물 소리를 들으며 Mak, anakmu sudah besar, Mak. Dulu yang pura-pura nangis gara-gara mainan, sekarang pura-pura tegar karena keadaan. Iya. Yang bikin nyes apa sih? Yang mana sih? Hah? Tuh kan. Saya nanya, saya juga yang jawab. Tindakan, Bu, tindakan. Bu. Ini masih pada mikir gitu, Bu Pendeta. Ya. Dua-duanya bikin kita move on, ada yang tindakan. Belum milih ya. Nah, soal itu kalau jatuh nggak bisa pilih ABCD sekaligus, ya harus salah satu. Ya, ada yang tindakan, ada juga yang kata-kata ya, yang bikin kita jadi terus kepikiran gitu, ya. Itu kalau nonton yang pertama tuh ada nggak sih stok yang kayak gitu kan? Yang kedua tuh kan kasihan banget ya anak kayak gitu yang dulu pura-pura nangis karena mainan, sekarang pura-pura tegar karena keadaan. Tuh sedih banget, ya ampun nak sama saya aja deh diangkat jadi anak deh ya nak. Oke, baik. Papa mama juga kakak-kakak, saya mau ngasih tahu nih, move on itu lebih berat dari rindu kan ya. Bahkan Dilan pun juga belum tentu sanggup tuh untuk move on. Kata move on-nya aja ya, melanjutkan, melupakan yang lalu atau meninggalkan yang lalu melanjutkan. Nah, cuma kilas balik aja nih. Saya ingat banget itu 15 Maret 2020 karena saat itu saya khotbah terpaksa nggak pakai toga dan hanya pakai baju collar karena saya kena asam urat di tangan. Nah, hari itu adalah hari terakhir kita ibadah onsite. Ya, hari terakhir ibadah onsite, jadi Maret 2020. Mulai dari saat itu kita semua membangun comfort nest, ya, sarang yang nyaman, karena kita semua harus di rumah aja. Ya, kita benar-benar kita protek rumah kita. Tadinya di depan rumah nggak ada ember isi air buat cuci tangan, ember yang pakai keran gitu. Begitu awal Maret semua ember, semua rumah ada ember pakai keran, enggak semua rumah sih, maksudnya di rumah-rumah banyak ember yang pakai keran plus sabun. Ya, kalau saya nggak ada, jadi beli hand sanitizer, saya bilang suami saya, beli itu loh tempat tisu roll itu loh, terus taruh di depan rumah, tempel ke dinding, di atasnya taruh hand sanitizer gitu, sampai kayak gitu. Ya, kita semua membangun tempat kita itu senyaman mungkin supaya kita terlindungi, ya kan? Karena kita dilarang kemana-mana, itu dalam waktu yang hanya beberapa hari segala sesuatu berubah. Ya, yang tadinya ada aktivitas sekolah, anak-anak girang ya waktu awal Maret ya, anak-anak kan demen banget tuh, libur. Begitu sudah mulai masuk April, Mei, Juni, dia udah mulai bete banget di rumah, nggak dapat uang jajan pula. Ya, jadi kita mulai berkenalan dengan yang namanya Zoom. Astaga. Itu ya, Zoom waktu awal-awal penggunaan banyak banget drama. Kita lagi ngomongin orang yang di dalam Zoom dan kita lupa mute. Ya, serem banget. Ya. Ya, itu banyak banget yang kayak gitu. Ini gimana sih ibadahnya? Lupa kalau lagi Zoom. Lagi belum di unmute, belum di mute. Oke. Kita juga bicara orang-orang tua pada bekerja di rumah. Ya, belum termasuk lagi dengan yang akhirnya harus dirumahkan gitu ya. Lalu kemudian atasan kita rapi dong, ya enggak? Kalau meeting atasan rapi enggak? Rapi. Bawah? Ya, saya pernah tuh bawain retretnya lewat Zoom ya. Pembicaranya atasnya batik cakep gitu ya. Terus karena waktu itu masih pembicara aja yang lagi nge-Zoom, belum ada peserta yang masuk, saya bilang tolong lihat bawah dong.
Ternyata bawah celana pendek semua, atasnya mah kemeja batik cakep, ya bawahannya celana pendek. Oke, kita mulai berkenalan yang namanya masker. Dari yang harganya mahal banget, sampai kita jahit-jahit kain, ya kan, buat jadi masker, sampai akhirnya maskernya ya jadi outfit gitu ya, jadi apa namanya, bagian dari hal yang kemana-mana bawa masker gitu ya. Kalau nggak bawa masker tuh panik. Ya, kita mulai kenalan dengan yang namanya hand sanitizer, jaga jarak, sekolah minggu dari rumah, ya. Terus ingat nggak? Kita tuh dulu nggak berani batuk, ya nggak? Kalau lagi pengen batuk nih, ditelen. Saya belajar yang namanya telen batuk. Jadi udah mau begini, ya. Jadi nggak berani batuk kan, begitu batuk semua mata, wah, kayak sarang penyakit banget ya. Nah itu awal Maret. Oke, anak-anak sekolah di rumah, aduh pokoknya parah banget lah. Nah, awalnya memang sarangnya kita tuh nggak nyaman banget. Tapi ketika sarang itu sudah mulai nyaman, kita disuruh harus pindah. Ya, harus keluar. Ya, harus melanjutkan hidup ya dari comfort nest tadi. Oke. Mall-mall udah mulai rame nggak? Apalagi Cipinang Indah, ya. Sampai udah rasa-rasanya insecure kalau ke mall Cipinang Indah karena ketemu orang melulu, ya kan? Ya, ketahuan lagi nge-mall. Oke. Kemudian sekarang bekerjanya udah mulai di kantor. Sekarang kita udah mulai, kalau ibadah mulai nanya onsite apa online gitu ya kan? Oh, ibadahnya onsite, sering ketuker tuh. Nanti tiba-tiba, Bu, Ibu udah nyampe mana? Lah, bukannya ibadahnya online. Bu, kita ibadahnya onsite, mati. Ya, ada drama-drama kayak gitu. Peduli lindungi. Di kemarin saya berantem loh sama satpam. Saya ini memang kayaknya nggak bisa akur sama satpam deh. Kemana-mana tuh berantem mulu saya sama satpam. Mungkin karena wajahnya tuh nggak ada aura pendeta kali ya. Kalau satpam di sekolahan ya, satpam di sekolah, saya udah datang tuh udah pakai collar loh. Udah pakai collar nih. Tetap ditolak masuk dong. Emang wajah saya tuh senista apa sih? Sampai udah pakai collar. Masa iya sih, itu kan sekolah Kristen ya? Masa dia nggak tahu kan? Itu pendeta-pendeta pada pakai collar. Kenapa saya doang yang ditolak? Ya. Dan kemudian apa namanya? Kalau yang kemarin tuh satpamnya ya di tempat perbelanjaan gitu, di grup. Terus saya bilang ini di grup saya nih, saya anak saya sama orang tua saya. Dia bilang mana. Ya ampun, itu benar-benar deh. Ya, Peduli Lindungi banyak dramanya ya kan, yang nggak bisa keceklek, yang TV yang warnanya belum ganti. Nah sekarang kita udah mulai kena macet lagi ya kan, kena ganjil genap lagi kemana-mana tuh. Saya terima pelayanan berdasarkan ganjil genap. Ya, kalau nggak ya gimana cara jalannya? Oke. Sekarang udah mulai nih orang healing, staycation, healing berujung hilang. Ya. Lalu kemudian apa? Langit Jakarta nggak biru lagi, benar nggak sih? Udah mulai butak langit Jakarta, ya. Dan kita mulai mengenal istilah-istilah seperti yang dulunya nggak ada, hybrid gitu ya. Papa mama dan juga kakak-kakak. Ini situasi kita sekarang nih. Sejak Juli 2022, karena sebelumnya tuh ya ada sedikit ada sedikit naik gitu, kemudian bubar, sekolah-sekolah pada libur gitu ya, di rumah lagi gitu. Guru-guru sekolah minggu di Cipinang Indah disuruh bikin video lagi. Ya, anak-anak juga nggak seneng, orang tua pada lapor. Aduh, anak saya itu kalau di rumah ya cuma bisa 5 menit di depan televisi, depan handphone, abis itu dia udah nggak mau lagi karena masih kecil banget. Ada juga anak-anak yang skip, astaga. Di bagian yang dia nggak suka di skip dong. Set. Amin. Bapak terima kasih. Astaga. Itu kenyataan yang kita alami gitu. Sehingga akhirnya ketika ada angin segar untuk sekolah minggunya kembali dilaksanakan, ya guru sekolah minggu yang hari-hari berhadapan dengan video dan editing yang sebenarnya nggak punya kemampuan editing sama sekali gitu ya, harus beli green screen, lalu kita kenal yang namanya tripod ya, lalu kita kenal juga yang namanya ngedit, yang tadinya nggak punya Canva sekarang punya Canva, tadinya pakai Filmora gratisan, saat Filmoranya harus bayar demi kualitas yang lebih bagus gitu ya, lalu sekarang tiba-tiba kita masuk lagi ya.
Kalau di Cipinang Indah tuh emang semua orang tuh udah pengen, aduh kapan lah anak-anak ini masuk lagi, aduh kapan anak-anak ini masuk lagi gitu ya, udah ditanya-tanya mulu. Jadi seneng anak-anak itu masuk ya. Ada juga orang tua yang tetap masih worry. Ada orang tua yang tetap masih worry. Ada orang tua yang masih, kakak si ini nggak bisa masuk ya, soalnya lagi begini. Kakak kayaknya angkanya lagi naik lagi, jadi kayaknya belum bisa masuk ya. Ada, ya. Tetapi saya mau ngasih tahu buat semuanya, baik guru sekolah minggu maupun orang tua. Insecure dan overthinking itu bikin kita susah untuk move on. Ya. Banyak banget pertanyaan. Nggak maju-maju kita. Gimana kalau nanti tiba-tiba begini? Gimana kalau nanti anak saya ada yang megang? Gimana kalau nanti ada teman yang nggak jaga jarak? Gimana kalau nanti temannya maskernya lepas? Ya, saya sih mau anaknya sekolah minggu. Tapi gimana cara taunya kalau teman yang duduk di samping dia nggak lagi bapil, emang lagi sehat gitu ya? Nanti salamannya gimana? Namaste apa salaman pakai tangan apa namanya tuh yang cuman nempel-nempel dikit doang gitu ya? Atau kita jadi apa ya? Aduh, kalau mau ibadah onsite begini harus nyari baju, harus nunggu angkot, harus begini, harus begitu, harus sarapan buru-buru, ya. Aduh, kalau sekolah minggu sekarang harus mandi. Kalau di rumah kan, kalau nonton di YouTube kan kita nggak perlu mandi, ya kan? Ya nggak perlu mandi kan? Jadi oke, anak-anak bangun nonton ibadah di depan TV, nggak pada mandi, masih belekan. Tapi bisa kebaktian, ya. Ada juga orang tua yang overthinking itu anak-anak di outdoor apa indoor. Kalau di indoor kan ada AC. Nah, kalau AC kan kasihan anak-anaknya. Nanti virusnya muter-muter di situ aja. Gitu ya. Ada juga yang ngasih alasan, aduh udah nyaman di rumah. Kak, nggak ada YouTube. Di Cipinang Indah saya tidak mengerti. Jadi kalau ibadahnya onsite tidak ada YouTube. Dan itu saya sebenarnya belajar dari Cipinang Elok. Dari Cipinang Elok waktu ibadah pekan doa. Ya, waktu pekan doa di Cipinang Indah itu tetap ada YouTube. Yang hadir di gereja cuma 4 orang. Sementara di Cipinang Elok karena tidak ada YouTube sama sekali, gerejanya banyak orang. Itu sebabnya waktu mulai kembali onsite saya bilang nggak ada YouTube. Kita kembali ke yang dulu. Artinya gini, dulu kan juga kita oke aja kan, kalau memang lagi sakit ya di rumah. Kalau emang lagi sakit nggak akan maksa ke sekolah minggu, ya. Sementara kalau memang dalam kondisi sehat banget, ya sekolah minggu, gitu. Atau kalau dia lagi pergi ke rumah saudaranya, kayak tadi ke Semarang, gitu ya, ya sekolah minggunya di Semarang. Nggak ada masalah kan? Jadi nggak perlu ada karena kalau difasilitasi YouTube, ya kalau difasilitasi YouTube, nanti itu orang yang kepengen sekolah minggu tapi udah terlambat, ya udahlah YouTube aja, ya kan? Jadi akhirnya malah jadi ya udah kapan kita mau pulih gitu ya. Kemudian worry dengan angkanya lagi naik. Ada teman-teman saya tuh yang tiap hari kerjanya mantengin jumlah penderita COVID. Saya itu pernah mimpin kebaktian ya di Wisma Atlet, ibadah selama masa pandemi ya. Itu orang-orang di sana ya, perawat-perawatnya itu malah cuek banget. Apa memang udah karena keseringan kali ya? Ibadahnya cuek banget. Artinya mereka tuh tetap di situ, mereka di pusat gitu ya, mereka di daerah hitam gitu, tetapi mereka udah nyantai banget, nyantai. Sementara kita yang di luar ini udah kalau lihat orang tuh udah gitu, kayaknya setiap orang bawa penyakit gitu ya. Ada yang udah nyaman banget di rumah, ada yang terus-menerus nanya aman apa enggak anak saya dibawa ke sekolah minggu, lalu ditanyain guru-guru sekolah minggunya udah booster belum? Kita harus menunjukkan peduli lindungi buat orang tua gitu ya. Dan kemudian ada juga alasan, aduh udah nggak ngerti lagi dulu, kayak sekarang kan mulai belajar lagi nih. Oh kalau pelayanan di daerah situ berarti dari rumah harus jam berapa gitu, ya kan? Udah mulai harus seperti dulu lagi. Nah, Papa Mama, kalau pemahaman kita itu kayak gini terus gitu ya, overthinking terus atau merasa insecure dengan anak-anak kita yang mau pergi ke sekolah minggu, ya kita nggak akan maju-maju. Ya. Tapi kan memang COVID-nya masih ada nih, saya kasih tahu nih. Kalau kita sampai kena,
Nggak usah dinamain. Aku kena COVID nih, nggak usah. Saya nonton TikTok nih, TikToknya Dokter Agung, saya sampai posting loh di status WA saya. Dokter Agung bilang begini, yang masuk rumah sakit karena lagi bapil banyak, tapi nggak ada yang COVID tuh, asal nggak diswab aja. Nah, dokter aja ngomong kayak gitu, ya kan? Makanya beberapa bulan bulan Maret yang lalu deh, bulan Maret tahun ini, itu kami serumah tiba-tiba mulai dari saya, kok badan sakit ya? Kok bapil ya? Enggak, cuma batuk doang. Kok batuk ya? Oh, tapi nggak saya namain. Saya cuma minum Bodrex. Makan enak. Nggak saya kasih tahu ke siapa-siapa. Saya di rumah aja. Nggak lama anak saya kena. Nggak lama suami saya kena. Ya, anak saya yang bungsu sama suami saya dapat jatah 3 hari. 3 hari, 2 hari untuk demam, 1 hari untuk recovery. Itu sampai kayak gitu. Sementara anak saya yang gede itu mungkin karena dia anak muda ya, jadi dia cuma 1 hari setengah dong. 1 hari setengah, 1 hari demam, setengah hari demam, udahnya sorenya dia udah sepedaan. Karena apa? Kita nggak namain. Waktu kita nggak namain, itu penyakit nggak rese. Ya, nggak kayak Citayam Fashion Week. Nah, gara-gara tuh Citayam Fashion Week dinamain, akhirnya jadi rese kan? Ya kan? Nah, jadi jangan dinamain. Kalau emang lagi batuk, kalau emang lagi pilek, berobat. Karena saya itu sembuhnya pakai Bodric, dan waktu itu anak saya malah yang bungsu malah belum vaksin sama sekali. Kami cuma minta antivirus buat dia aja. Yang lain-lain kami obat batuk yang biasa, yang memang bisa beli di Indomaret. 3 hari. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Emang buat kondisi badannya beda sama pikiran doang. Ya, karena waktu kita mikir, aduh kena COVID, ya aduh kasus lagi naik lagi, aduh kena di mana ya ini ya, aduh mati deh. Kapan sembuhnya? Gitu ya. Jadi kalau lagi merasa lagi tidak sehat ya di rumah, nggak usah dinama-namain. Supaya apa? Supaya nggak insecure. Supaya apa? Supaya nggak overthinking. Oke? Itu cuman ini dari saya aja, karena sehingga guru-guru sekolah minggu juga kalau ada yang sakit, udah nggak usah dinamain, istirahat aja di rumah. Oke kok, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, sekarang kan kita mau bawa anak-anak kita ke sekolah minggu nih. Ya udah mulai sekolah minggu nih ya, Cipinang Elok ya. Malah kalau kami mulai dari Batita Balita sampai kelas 6 sekolah minggu semua. Nggak ada yang 2 minggu dijarakin 2 minggu, nggak. Semuanya sekolah minggu. Cuman memang posisi anak Batita kami taruh di lobi. Jadi mereka tuh tetap tidak ada AC. Karena mereka kan kebanyakan nggak pakai masker. Ya anak Batita kan belum mau disuruh pakai masker. Itu sebabnya kami taruh di hall. Jadi lebih pergerakan udara juga lebih bebas gitu, tempatnya juga luas gitu. Itu kami taruh di hall. Sementara balita sampai kelas 6 itu kami taruh di kelas. Ya. Sebelum masuk ada pengecek, kita udah kasih tahu sama orang tua. Jadi nanti kalau anaknya dicek suhunya lebih, jangan marah ya papa mama ya. Kalau anaknya adik istirahat di rumah gitu ya. Lalu kemudian kakak-kakaknya juga, dan durasi ibadah juga kami persingkat. Ya, itu untuk di Cipinang Indah. Dijalanin aja. Kalaupun ada orang tua yang bilang kami belum berani masuk dulu, oke, nggak apa-apa. Nggak boleh dijadiin sesuatu yang aduh enak banget sih gitu ya. Karena setiap orang harus jalanin sesuai dengan, daripada dia izinin tapi hatinya nggak tentram malah sakit nanti, ya kan? Karena imunnya nggak bagus. Cuma saya mau ngasih pemahaman begini nih, ya. Kakak-kakak dan juga papa mama. Situasi kita makin pulih loh. Wisma Atlet tenaga medisnya udah banyak dipulangin. Ya. Udah nggak kayak dulu. Kalau lewat di Sunter dulu ya, semua tower lampunya nyala. Sekarang beberapa tower udah gelap. Oke, itu berarti kan keadaan ini makin pulih. Ya. Nah, pemahaman kita adalah nih. Situasi yang makin pulih saat ini, papa mama dan juga kakak-kakak, ini saya kasih tiga kata ya, 3 kata untuk kita ingat ya. Ini bicara soal pemahaman. Kita kan yang minta supaya situasi ini pulih kan. Situasi yang makin pulih ini kita yang minta. Selama 2 tahun lebih di dalam semua doa kita, baik doa secara bersama-sama maupun doa secara pribadi, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong ini dibikin pulih. Benar ya? Kita yang minta.
kita yang berdoa. Oke. Selanjutnya, ya. Jadi jangan lupa kita kok yang minta. Ya, kita udah capek di rumah, tiap hari masak. Ya, anak-anak di rumah harus yang tadinya nggak pakai wifi sekarang pakai wifi supaya anak-anak bisa sekolah. Anaknya ada di rumah tapi nggak boleh disuruh-suruh, orang dia lagi belajar. Tapi kan gregetan orang anaknya ada di rumah tapi nggak bisa disuruh-suruh. Ya, kita yang minta, kita yang berdoa. Selanjutnya, kita udah dikasih jawaban. Dan Allah menjawab pertanyaan kita, permintaan kita, doa kita itu dengan jawaban iya. Dan sejumlah penyesuaian. Ya. Anak-anak boleh masuk sekolah lagi tapi pakai masker. Ya. Kita boleh jalan-jalan ke mall tapi ya tetap punya peduli lindungi. Ya, tetap ada penyesuaian. Kita dijawab ya loh. Apa yang kita minta dikasih loh. Ya, ada jawaban ya. Tuh, Tuhan udah baik banget kan. Kita minta, dia jawab ya. Emang ada penyesuaian, tapi itu oke kok. Ya. Yang berikut, kata yang berikut adalah pesan. Ya. Keadaan atau situasi yang makin pulih ini adalah sebuah pesan. Papa, mama dan juga kakak-kakak bahwa Allah menginginkan kita untuk melanjutkan hidup. Dan mengubah segala kekhawatiran kita menjadi kesadaran untuk saling jaga. Hidup emang harus dilanjutin. Mau tinggal di dalam sarang terus, udah nggak bisa. Ya, mau kantornya WFH terus, udah nggak bisa. Mau anak-anak di rumah aja biar aman, biar nggak sakit, udah nggak bisa. Ya, emang kita harus melanjutkan hidup dan hidup berdampingan dengan virus ini. Yang jelas, kalaupun kita khawatir, kalaupun kita cemas, kita ubah kecemasan kita ubah kekhawatiran kita dengan saling jaga. Oke, tiga kata untuk kita pahami sama-sama. Situasi yang makin pulih ini adalah doa kita. Yang Tuhan jawab dengan jawaban ya, tentu saja dengan penyesuaian-penyesuaian. Dan keadaan yang semakin pulih ini adalah pesan Allah bagi kita. Allah yang memulihkan. Dan itu berarti dia menginginkan kita melanjutkan hidup. Ya, senyaman apapun saya dengan ibadah lewat Zoom, saya harus terima bahwa sekarang ini sudah mulai onsite. Macet-macetan lagi, bangun lebih pagi lagi, ya kena ganjil genap. Sekalipun saya pengennya Zoom aja lah, lebih gampang, nggak ngongkos juga, nggak macet juga. Ya, nggak usah pakai foundation juga, tinggal diatur aja zoomnya untuk ini ya kan, dibikin glowing mukanya. Kalau nggak sempet pakai pensil alis, di sini juga ada pensil alis, ya cuman agak delay ya kan. Kita udah nengok ke sini, alisnya masih ketinggalan, nengok ke sini bibirnya masih ketinggalan ya kan, tapi nggak apa-apa kan. Nah, situasi yang kita alami saat ini ya itu bukan hanya kita loh yang ngerasain, artinya bukan baru kita yang ngerasain. Dikasih contoh ya. Bicara soal doa, jawaban, dan pesan. Papa, mama, dan kakak-kakak, waktu penduduk Yehuda atau Yerusalem dibuang ke Babel, mereka doa loh. Ya, mereka berdoa supaya mereka kembali ke tanah mereka. Nangis. Padahal di Babel mereka tuh nggak kayak di Mesir. Mereka nggak disiksa, mereka nggak dijadiin budak, enggak. Cuman dibuang aja sebagai orang-orang apa ya yang terbuang lah ya. Tawanan. Tapi mereka hidupnya baik, bisa ngambil KPR gitu, bisa berladang gitu, bisa. Dan mereka tinggal di sana lumayan lama. Oke. Mereka tetap selama itu mereka terus berdoa, tiap kali ingat Yerusalem, tiap kali ingat Sungai Yordan, mereka sampai nangis-nangis, aduh kapan kami pulang kampung, kapan kami pulang ke tanah kami, ya. Lalu kemudian kurang lebih 70 tahun. Kita mah 2 tahun lebih. Ya. Move on-nya masih bisa lah. Belum terlalu nyaman-nyaman banget, tapi ini orang penduduk Yehuda yang ada di Babel 70 tahun. Yang datang pertama udah habis. Ini semuanya ari-arinya ditanam di Babel, udah jadi orang Babel, ngomongnya juga udah pasti Babel banget.
Ya, setelah kurang lebih 70 tahun Allah menjawab doa mereka dengan ya, sama kan kayak kita. Dan mereka harus menghadapi situasi yang berbeda dengan yang mereka pahami sebagai pulih. Jadi mereka itu pulang nih, kembali ke Yerusalem. Mereka kaget. Lah kok kita nggak punya bait Allah nggak ada. Lah kok temboknya belum dibangun. Lah kok pemimpin-pemimpin kita, bupati-bupati kita pada korup semua. Lah kok gitu ya. Banyak banget orang yang menghalangi kita untuk membangun tembok Yerusalem. Banyak hal yang terjadi. Ternyata waktu mereka pulang itu Yerusalem belum ready untuk ditinggali. Yerusalem belum pulih. Mereka pulang menghadapi yang namanya keadaan hancur, ditinggal 70 tahun. Kita rumah ditinggal seminggu aja. Pas nyampe rumah segala kecoa udah keluar, segala ini udah berantakan. Ya, apalagi 70 tahun. Tapi dijawab ya, doa mereka dijawab dengan ya. Namun kenyataan yang mereka hadapi ya beda dengan yang mereka pikir pulih. Rumah tinggal masuk, ya kan? Ibadah tinggal pergi ke bait Allah, tembok udah tinggal buka pintu gerbang, nggak kejadian. Ini adalah situasi baru yang mereka alami. Sampai-sampai Ezra dan Nehemia harus membantu mereka untuk membangun bait Allah dan juga tembok. Oke? Nah, selanjutnya ini tadi udah doa ya, udah doa, terus ada jawaban, lalu yang terakhir. Mereka nggak punya pilihan untuk kembali ke situasi atau ke Yerusalem yang sebelum diserang sama Babel. Nggak ada pilihan untuk itu. Nggak ada pilihan untuk jalan melenggang bebas tanpa masker. Nggak ada pilihan untuk jalan bebas tanpa peduli lindungi. Nggak ada pilihan untuk jalan cipika-cipiki sama orang, peluk-pelukan, salaman. Nggak ada pilihan untuk itu. Sama kan kayak kita kan, nggak ada pilihan untuk itu. Mereka pilihan yang mereka punya bukan kembali ke situasi sebelum pembuangan. Pilihan yang mereka punya adalah menghadapi tantangan. Orang jahat, bupati yang korup, ya, orang-orang yang dibikin susah gitu ya, orang pemimpin-pemimpin yang bikin susah rakyat, lalu melanjutkan hidup. Nah, ini juga yang diharapkan Papa Mama kita boleh bareng-bareng nih ya untuk berdamai dengan situasi saat ini karena toh ini adalah doa yang dijawab. Lalu kita persiapkan anak-anak kita untuk pergi ke sekolah minggu. Jangan ditakut-takutin. Percaya ya bahwa Tuhan menjaga anak-anak kita. Kalaupun sakit, emang sebelum pandemi semua orang sehat enggak kan? Ada sakitnya juga kan? Ya udah. Ya, kalaupun sakit ya kita berobat. Kalaupun rasanya badannya nggak enak ya udah kita nggak usah ke sekolah minggu dulu gitu. Tapi yang jelas anak-anak mendapatkan hak pergi ke sekolah minggu. Yang itu tidak tergantikan dengan YouTube. YouTube itu sebenarnya karena itu satu-satunya pilihan yang kita punya saat itu, YouTube dan Zoom lah. Satu-satunya pilihan. Kalau di Cipinang ini saya nggak pernah pakai Zoom. Kenapa? Karena ada beberapa anak sekolah minggu kami yang memang handphonenya aja nggak support buat Zoom. Itu sebabnya nggak pakai Zoom. Semuanya by YouTube. Ya, ini udah kita mau nunggu sampai kapan? Sampai udah nggak ada COVID lagi nggak mungkin. Ada, tapi COVID kita udah lihat ya, COVID sekarang sudah semakin lemah. Teman saya adalah pasien cuci darah. Ketakutan dia terbesar selama masa pandemi adalah dia kena COVID. Paling takut. Karena sebagai pasien cuci darah itu bahaya banget. Baru beberapa bulan, sekitar Juli dia kena. Anaknya duluan kena, lalu kemudian dia bilang, Kak, aku kena COVID. Saya tuh sampai bilang, nggak usah diomongin namanya COVID. Udahlah, pergi ke dokter, tanyain dok, obatnya apa? Puji Tuhan sehat. Pasien cuci darah loh, ya sehat. Saya cuma bilang buat dia, pengen makan apa dikirimin, ayo. Ya ternyata banyak teman-teman guru sekolah minggu yang ngirimin. Itu imun, bukan soal makanan, ya diperhatiinnya. Ya, jadi kita boleh yakin sama-sama, Papa Mama, kakak-kakak, bahwa ketika kita saling menjaga, kita bisa melanjutkan hidup. Ya, ini toh adalah doa kita. Jadi saya mau bilang nih, ya kan, yuk sekolah minggu yuk.
because life must go on. Ya, jangan sampai doa kita udah Tuhan jawab, terus kitanya sendiri, emang saya doanya minta apa sih kemarin? Aduh, jangan deh, jangan sampai kejadian lah, ya. Kita udah cukup lah yang kemarin aja, udah sekarang jangan sampai kejadian kayak kemarin-kemarin lagi, ya repot. Udah Tuhan kasih kondisi yang membaik, ayo anak-anak kita bawa ke sekolah minggu, ya. Pasti ada prokes, kakak-kakaknya juga pasti mempersiapkan diri, gitu ya. Jadi saya kembali ke Kak Dina ya untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau nanya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Pendeta Grace. Mari kita berikan reaction yuk, mau cara langsung atau mau pakai reaction, silahkan. Nah tuh Pendeta Grace juga udah kasih reaction ya. Ayo ya. Baik, Pendeta Grace terima kasih ya sudah mengingatkan kita semua bahwa memang ini adalah jawaban atas doa-doa kita ya, tapi ada penyesuaian dan tadi poin terakhir yang penting, yuk sekolah minggu lagi, life must go on ya. Ya. Memang tidak bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Nggak ada pilihan itu. Ya betul, sama seperti sebelumnya gitu ya, tidak, ya. Tapi ini adalah proses transisi. Nah, Bapak Ibu, Mama Papa, kalau ada yang mau bertanya secara langsung silahkan. Atau kalau mau menanggapi, mau curhat juga boleh ya. Curhat susah move on-nya atau perasaan-perasaan insecure dan overthinking-nya. Atau mungkin keadaan anaknya. Kadang-kadang anaknya loh Kak. Ya. Anaknya yang memang aku nggak mau sekolah minggu, aku takut sakit. Karena mungkin dia punya trauma gitu ya. Mungkin bisa ada yang punya anak seperti itu bisa di-share. Betul, bisa jadi. Atau juga ada anak yang saking semangatnya ya, sampai sebenarnya dia udah ada gejala atau sakit, tapi dia, enggak, aku nggak kenapa-napa, aku mau datang ke sekolah minggu, itu juga ada ya yang begitu ya. Dia sebenarnya gak enak badan, tapi dia enggak saking dia kepengen sekolah minggu. Enggak apa-apa. Iya, gitu. Itu juga ada ya. Ya, kami sendiri terus terang setelah bertemu dengan anak-anak, memang ada yang tidak bisa tergantung gitu ya, dengan tatapan layar seperti ini, ada suasananya berbeda gitu ya, anak-anak juga kelihatannya juga senang. Nah, ini. Oh, ini mah bukan buat saya, bukan buat saya. Iya, Bu Grace. Nah, mungkin Mami juga bisa cerita kalau sekolah minggu ini memang kelas balita ini paling menantang ya. Kalau di rumah nih ya, dari Ibu Purwanti ya, kelas balita kapan dibuka onsite lagi ya? Mungkin ini dari BP nih Kak Evi. Ya, pembicaranya jadi ketuker ya. Pertanyaannya nggak untuk pembicara. Pasti itu sudah digumuli, sudah digumuli ya. Kita juga sedang mempersiapkan itu, tapi pastinya memang sedang melihat situasi nih ya. Apa mau ditanggapi langsung, Kak Evi, BP atau? Ya, maaf. Pertanyaannya tadi apa? Kelas balita Kak, kapan dibuka onsite lagi? Secepatnya. Ya, betul. Yang pasti itu kita hitungan ya tadi ya. Kalau maunya kita sih ya, ini kan bulan September ya. Mudah-mudahan bulan depan kelas kecil bisa semuanya sudah tiap minggu gitu ya. Lalu setelah itu kelas balita gitu. Ya, diharapkan sih sebelum tahun baru tuh semua sudah onsite. Tapi dengan tetap melihat kondisi dan juga kesiapan dari orang tua dan anak-anaknya juga ya. Seperti tadi kan Ibu Pendeta bilang, ya mau nggak mau memang kita harus hadapin ini. Tapi kita juga nggak mau egois untuk bilang, ayo semuanya lalu tidak mengadakan YouTube gitu ya atau Zoom gitu ya. Kita akan pertimbangkan itu. Tapi secepatnya. Ya. Ya, terima kasih Kevi. Yang pasti kita juga berkoordinasi ya dengan majelis jemaat ya di gereja seperti apa. Ya, itu terus kita upayakan ya yang terbaik, semoga secepatnya dan akhir tahun kita bisa Natal secara bersama ya. Setelah 2 tahun pandemi kita Natalnya online terus ya. Baik, terima kasih Kevi. Ada lagi Kak dari Bapak Ibu? Mama terima kasih ya untuk pertanyaannya ya. Jadi yang kelas balita sementara ini masih beribadah di rumah, didampingi oleh orang tua, dan kita masih melakukan itu ya, ada
streaming YouTube dan juga Zoom untuk memfasilitasi itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau dari kakak sekolah minggu juga boleh ya, Bu Pendeta ya. Silakan loh, kalau kakak-kakak sekolah minggu juga ada yang mau ditanyakan. Karena memang saat kita onsite lagi ini seperti belajar jalan lagi gitu ya, Bu Pendeta ya. Dulu udah bisa jalan lancar, lari. Tapi ketika onsite tuh mulai lagi belajar lagi ya, bagaimana bisa menangani anak-anak, dan anak-anak yang kita hadapi juga udah berubah ya. Mungkin kebayangnya 2 tahun lalu itu, oh masih kelas 1, masih kelas 2, sekarang udah kelas 3, kelas 4. Iya. Udah lama nggak ketemu tuh. Beda, guru-gurunya pangling juga sama anak-anak. Nah, Ya, silakan mama-mama kakak-kakak. silahkan mama-mama dan kakak-kakak kalau ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi juga nggak apa-apa loh. Mungkin ada yang melihat bedanya anaknya setelah onsite lagi seperti apa, ya, karena respon anak beda ya. Itu seperti tadi Bu Pendeta Grace sampaikan ya. Ada yang mungkin sudah mager, udah lebih senang di rumah. Seperti kita ya kakak-kakak ya, mungkin ada yang sudah nyaman bekerja dari rumah. Wah, Kak Gebi langsung ini ya, ingat-ingat ya. Silahkan. Iya, saya Silvi? mau ada Ya. masukan sedikit. Silahkan Tante. Mungkin dari apa yang Ibu Pendeta Grace paparkan tadi, ini adalah suatu yang namanya perubahan mindset ya. Dalam pikiran, dalam inian manusia itu, yang untuk merubah kebiasaan, keadaan itu perlu diberikan masukan. Karena ya masalah yang dihadapi semua orang pasti berbeda-beda. Ya, kalau dibilang bagaimana saya bisa cepat move on, itu mungkin dari seseorang itu ada perbedaannya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi harus diberikan masukan, diberikan apa ya namanya, ya seperti ini, suatu penjelasan, dan juga untuk mengencourage orang untuk bisa move on. Itu perlu ada apa namanya, suatu pengertian-pengertian yang itu kan termasuk kejiwaan ya. Kalau sekarang ini adalah kejiwaan. Di dalam jiwa manusia itu ada yang namanya takut, ada yang khawatir, ada yang gimana itu. Itu saya sadarin waktu saya untuk keluar dari zona nyaman, zona yang dibangun sejak pandemi itu tidak mudah, Bu. Jadi itu butuh waktu. Dan kalau kita keluar aja, kita seringkali lihat keadaan ramai itu membuat kita takut, gitu loh. Ya. Dan ada hal-hal yang membuat kita jadi insecure, itu. Dan kita perlahan demi perlahan sejak beberapa bulan ini sudah bisa kita beradaptasi. Ya, dulu aja saya nggak bisa loh keluar jauh-jauh, Bu. Terus terang saya diajak sama pulang-pulang kok kayaknya batuk ya. Iya, itu membuat sesuatu yang insecure, itu benar. Tapi ini saya sudah mengalami perubahan ininya dari yang dinamakan mau nggak mau gitu ya, ada satu yang kan mau nggak mau. Sejak pilihan ya. Sejak harus ada tugas ya, kita melayani lagi gitu kan, itu mau nggak mau tuh membuat kita keluar untuk kita bisa melihat, oh sebenarnya ini sudah berubah, sudah ada inian perbaikan, sudah. Tapi masih kadang-kadang ada yang kita harus lindungi, yaitu diri kita ini. Itu kemana-mana seperti itu. Jadi bagaimana untuk bisa memberikan penjelasan keinian sama orang tua murid. Nah itu loh. Ini sekarang kan sudah nih beberapa yang datang. Tapi bagaimana yang tidak datang? Itu supaya bisa menginikan mindset mereka. Nah, kalau yang nggak datang mah tugasnya Kak Dina.
Iya. Ya, nanti Iya, ada rekamannya Karina ya, bosnya pendeta ya. diciplok. Iya. Iya. Terima kasih Tante Silvi untuk tanggapannya ya. Memang perlu proses saat kita mau beradaptasi lagi. Pendeta Grace ada yang mau disampaikan? Menanggapi itu gimana mengubah mindset. Lalu tadi sekarang kan kita bertemu dengan orang tua ya. Barangkali orang tua juga nanti di rumah bisa jelaskan ke anak-anak. Memang ini seperti ada dua kutub ekstrim ya. Yang satu jadi masih tetap Semangat banget, yang takut, satu masih belum masih move on. Iya, ya tapi yang masih satu merasa semangat insecure. banget Ya. sampai kayak nggak, udahlah kayaknya udah nggak perlu pakai masker deh. Udahlah nggak apa-apa lah kalau ada batuk-batuk sedikit di depan orang gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu gimana tuh, Grace, Itu kan tadi menyiasatinya udah supaya dikasih tetap 3. di tengah? Dikasih 3 Iya. itu sudut pandang yang apa ya, dasar kita untuk mengubah sudut pandang. Ini doa kita loh, member, ya kan? Menyadari itu Doa yang ya. minta, iya. Masa kita yang minta udahnya dikasih, dijawab iya, tapi kita kan Dan aku nolak. nggak mau kayak gini, ya kan nggak bisa. Ya kan, Iya. situasinya juga udah beda banget. Dan ya kita harus melanjutkan hidup, mau gimana lagi? Mau nunggu sampai kapan? Ya, sayang banget gitu loh, sayang banget. Kan kita tidak keluar dari rumah dalam kondisi angka lagi tinggi banget kayak dulu. Semua wisma atlet lagi full banget, banyak daerah hitam. Kita nggak keluar dalam situasi itu. Kita saat ini keluar dalam situasi, terima kasih Tuhan, banyak yang sudah vaksin, banyak yang sudah bahkan sudah sampai booster, lalu kemudian masing-masing kita itu bahkan udah sampai ada beberapa orang yang bahkan, oh kemarin itu saya kena, tapi kok nggak berasa ya, maksudnya itu kan sebelumnya dampaknya itu mematikan, ya dampaknya mematikan. Tetapi sekarang ya kayak macam tadi saya sampaikan, teman saya yang pasien cuci darah aja, puji Tuhan sembuh gitu kan, artinya kita tidak disuruh keluar atau tidak disuruh memulai kembali aktivitas di dalam situasi yang masih tinggi banget gitu. Kita percaya sama pemerintah kita gitu. Waktu pemerintah kita sudah mendeklar ya bahwa yuk anak-anak sekolah lagi masuk 100%, yang tadinya pulangnya hanya beberapa jam durasi di sekolah, sekarang durasi di sekolah anak saya yang SMA pulangnya jam 3. Ya, dari jam 6:30 sampai jam 3. Yang kelas 1 yang tadinya masuknya jam 8 pulangnya 9:30, sekarang pulangnya udah jam 11 atau jam 12 sampai bahkan jam 1 kalau ada eskul. Jadi kita itu nggak lagi diminta untuk mengubah sudut pandang tapi berani mati gitu. Artinya situasi lagi berdarah-darah gitu, lalu artinya lagi tinggi-tingginya, lalu kita bilang ayo kita onsite gitu kan, enggak. Situasinya mulai pulih, yuk kita dukung situasi ini. Lihat aja sekolah. Kalau sekolah udah mulai buka, masa iya sih sekolah yang tiap hari aja berani buka gitu loh. TK tiap hari buka. Playgroup tiap hari buka. Ya, walaupun sangat terbatas. Jadi cuma di sekitar situnya aja, di sekitar di sekolahnya aja, maksudnya di kelasnya aja, anak-anak tuh nggak keluar gitu, nggak ada ibadah yang bareng-bareng misalnya ya, rame-rame gitu nggak ada. Jadi kelas di kelas aja dengan jumlah yang sudah ditentukan gitu ya. Itu yang tadi saya bilang sebagai penyesuaian. Ya. Jadi saya nggak mau ngasih sudut pandang yang banyak-banyak yang susah diapalin, 3 kata itu aja. Ini doa kita udah dijawab ya dengan situasi tertentu, dan yuk jalani melanjutkan hidup. Ya Kak Dina ya. Baik, terima kasih Bu Pendeta ya. 3 hal tadi ya, doa kita, jawaban Tuhan, dan ada pesan supaya kita juga tidak takabur ya. Iya. Kita yang berani mati menantang gitu ya. Tapi tadi ya kita tetap bisa saling menjaga. Benar. Baik, Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Nah, yang pasti kalau dari guru-guru sekolah minggu, kita juga sama-sama belajar ya, berusaha untuk bisa tadi memaknai ini memang sudah kita tunggu-tunggu saat ini. Inilah kesempatannya kita mulai beraktivitas lagi seperti sebelumnya, walaupun tentu dengan beberapa penyesuaian tadi yang Bu Pendeta Grace sudah sampaikan ya. Memang menuntut kita untuk bekerja dalam tanda kutip lebih keras gitu ya, kita berusaha lebih keras. Kalau yang lalu kita sudah mulai nyaman dengan video, udah pada pinter-pinter nih bikin videonya nih Bu Pendeta ya. Guru-guru, orang tua juga, anak-anaknya sudah ada biasa sekali ya membuat video, udah
udah jadi makanan sehari-hari gitu dulu. Lalu sekarang kita sudah mulai lagi agak meninggalkan yang rekaman-rekaman itu. Kita mulai lagi untuk bisa mempersiapkan diri kita ya, supaya kita bisa datang ke sekolah minggu tidak cemas, tidak was-was, karena untuk hal-hal teknis tentu dipersiapkan ya, ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer juga, begitu ya. Baik, ada lagi Kak mungkin ada saran-saran dari orang tua? Silahkan, kalau ada yang mau curhat juga. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi, saya kira kita bisa akhiri. Terima kasih banyak Bu Pendeta untuk ini ya paparannya yang menggugah, membuat kita mikir ya. Iya nih kita harus move on dari situasi yang kita ciptakan sendiri gitu ya. Walaupun sekarang tadi Tante Silvi bilang ya mau nggak mau, kayaknya kita memang perlu dorongan gitu ya untuk bisa segera memulai ini. Yang pasti kita tidak berjalan sendiri, kita bersama-sama ya. Orang tua dan guru sekolah minggu pasti akan berusaha mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak. Dan kita yakin juga gereja, pemerintah juga menyiapkan aturan-aturan untuk bisa mendukung itu. Baik, kalau begitu sekian untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Pendeta Grace. Mari kita berikan reaction lagi. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk paparannya bagi kami semua. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Saya kembalikan ke KGB. Silahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Dina dan juga Bu Pendeta Grace Bustami. Aku sebenarnya nih ya, aku sedikit aja. Aku curhat deh. Siapa tahu nanti ada yang mau curhat susulan. Aku itu salah satunya yang udah nyaman dari rumah, dari work from home, ibadah dari rumah gitu. Terus tadi aku mikir gini, ini cukup menampar sih sebenarnya. Jadi waktu dibilang situasi ini kan udah makin pulih ya, dan juga waktu 3 poin tadi dibilang ini salah satu dari jawaban doa. Terus tadi gini, ini tadi aku sempat mikir di dua arah, tapi jangan dicontohin. Kayaknya enggak sih, kayaknya kalau dibilang doa untuk keadaannya semakin pulih, enggak juga. Kayaknya aku doanya supaya baik-baik aja. Tapi enggak, tapi ini bukan dicontoh sampai situ, bukan dicontoh ya, tapi enggak berhenti sampai situ. Terus aku mikir, toh waktu gereja, kebaktian di gereja, entah itu online atau udah mulai onsite, toh kita juga sama-sama berdoa, bersatu dalam doa, meskipun bukan aku pribadi yang berdoa gitu kan. Nah, iya juga ya, gitu. Tapi ya berarti memang nggak boleh ada pemikiran kayak, gue nggak minta gitu kalau jadi keadaannya baik lagi, tapi kayak, oh iya juga sih, tapi kan ini kan kita udah bersatu dalam doa juga gitu. Terus kalau udah mau dibalikin lagi keadaannya, terus masih males, terus kayak iya juga lagi udah keburu nyaman gitu loh. Itu aku termasuk orang yang kayak bener sih susah move on gitu karena udah termasuk nyaman, effortless. Kapan lagi bangun tidur cuma mandi kok, aku termasuk orang yang mandi, buka laptop kerja gitu, atasan rapih, iya kan, atasan rapih, bawah celana pendek, benar adanya, kejadian nyata gitu. Itu kalau video call kan cuma atasnya aja gitu. Nah terus harus lagi ketemu Jakarta yang macet, ganjil genap. Bener banget tuh yang namanya di kantor baru haci, padahal itu debu diliatin, ngomong batuk diliatin, padahal keselak udah sendiri gitu, salah gitu. Jadi ya benar sih, memang mau nggak mau harus dihadepin gitu, karena kan memang ya kita yang minta juga gitu. Ya, kalau nggak kan kayak berasa lah gimana sih, udah doa udah dikabulin, maksudnya udah dijawab, tapi masih stuck di situasi yang lama, ya nggak bisa gitu. Itu personal dari aku sih, sebenarnya singkat gitu, tapi padat banget dan jelas buat aku apa yang disampaikan dari Pendeta Grace hari ini gitu. Jadi terima kasih Bu Pendeta, hari ini aku happy banget sih, seperti dalam tanda kutip powerful session. Baiklah, kalau begitu sebelum kita sorry, ada yang mau menanggapi lagi, siapa tahu kakak-kakak atau papa mama sebelum aku lanjutkan?
3, 2, 1. Baik. Baik, kalau begitu sebelum kita menutup serangkaian pertemuan orang tua murid hari ini, kita mau menaikkan satu pujian lagi sebelum kita menutup dan mengakhiri pertemuan orang tua murid hari ini. Kita mau menaikkan pujian, sebentar, aku lupa. Maaf ya. Kita mau menaikkan pujian Inilah Rumah Kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan indahnya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Baik, sebelum kita menutup, sebelum kita mengakhiri pertemuan orang tua hari ini, kita mau menutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Grace. Silahkan. Ya, mari Papa Mama juga kakak-kakak kita satu di dalam doa. Terima kasih sudah menyertai kami dalam percakapan dan pertemuan kami hari ini ya Bapak. Kami bersyukur kami sudah ada di dalam situasi yang semakin pulih. Kalaupun saat ini kami masih was-was untuk mengizinkan anak kami mengikuti sekolah minggu secara onsite, Bapaklah yang akan membantu kami dengan sudut pandang yang tepat, sehingga anak-anak kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan teman-temannya. Kami percaya ya Bapak bahwa ketika kami melepas anak-anak kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja, maka Engkau yang memanggil mereka untuk beribadah bersama menjadi Allah yang sama, yang akan mendampingi, melindungi anak-anak kami, bahkan ketika tangan kami terlalu pendek untuk menjangkau mereka dan melindungi mereka, Engkau menjadi Allah yang tetap bersama-sama dengan mereka dan menjaga anak-anak kami. Karena itu ya Bapa, berikan kami pemahaman yang baik, berikan kami pemahaman yang tepat dan juga benar, sehingga anak-anak kami siap untuk mengikuti ibadah dan bersemangat untuk mengikuti ibadah. Kami pun sangat percaya kepada kesiapan dari guru-guru sekolah minggu yang walaupun dalam keadaan yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda, tetapi mereka akan mempersiapkan diri untuk kembali melayani secara onsite. Ada banyak hal yang harus disiapkan, ada banyak hal yang harus dibenahi, ada kenyamanan yang harus ditinggalkan, tetapi kami yakin bahwa karena mereka adalah pelayan-pelayan-Mu, maka mereka akan siap kapan saja. Dan Engkau yang membantu guru-guru sekolah minggu untuk bersiap juga menjadi Allah yang sama yang akan melindungi guru-guru sekolah minggu ketika mereka menjalankan pelayanan mereka. Karuniakan kami hikmat Bapa, karuniakan kami kebijaksanaan untuk mengambil langkah, dan biarlah saat hati kami dipenuhi dengan sukacita beribadah, saat hati kami dipenuhi dengan sukacita perjumpaan dengan sesama,
maka itu akan menjadi dampak yang baik bagi tubuh kami, baik bagi hati kami, bagi pikiran kami, sehingga kami semua akan menjadi orang-orang yang sehat. Karena kami boleh menerima sukacita dari perjumpaan kami dengan sesama kami, dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih ya Bapak untuk dilaksanakannya acara ini, dan terima kasih sudah memegang kendali dari awal, sehingga segala sesuatu yang kami gunakan itu boleh berfungsi dengan baik. Engkaulah yang menjadi Allah yang menyertai kami, memberkati kami, mengasihi kami, dan mempercayakan kepada kami pelayanan untuk dijalani dan ibadah untuk diikuti. Dan kepadamu juga ya Bapa, kami menyerahkan setiap doa kami, kesiapan para orang tua, bahkan juga kesiapan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan Zoom hari ini, kita mau foto bersama kali ya. Jadi untuk kakak-kakak dan papa mama yang masih belum on cam, dimohon untuk menyalakan kameranya. Kita mau foto bersama dulu.